kita mampu berkomunikasi. Jadi komunikasi tidak hanya melalui verbal, tapi juga bisa melalui non verbal. Contohnya apa yang non verbal tadi, bahasa tubuh, kita bertepuk tangan, kita menyapa, kita tersenyum, itu semua termasuk komunikasi non verbal. Jadi sensor informasi menuju otak, apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu yang menjadi modal informasi yang akan kita katakan, modal informasi yang akan kita komunikasikan. Kemudian cara otak, bagaimana cara otak menyerap simbol-simbol indrawi yang masuk melalui visual atau apa Ustaz? Penglihatan ya. Kemudian ada auditory, kemudian ada kinestetik ya. Ini teori-teori awal yang akan saya sampaikan sebelum kita nanti masuk ke teknik bagaimana kita mengatur pola-pola bahasa kita. Poinnya pada komunikasi sebenarnya adalah bagaimana kita mengatur pola bahasa, mengatakan sesuatu yang ramah diterima oleh orang kita, sehingga apa yang kita sampaikan value-nya nyampe ya. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak tertolak, diterima oleh lawan bicara. Jadi ini fungsinya adalah berhubungan dengan dunia luar. Ini dunia luarnya siapa? Dunia luar dari tubuh. Bagaimana cara pikiran menyerap informasi? Jadi melalui panca indera tadi. Panca indera kita yang 5, kemudian menerima dan menyimpan informasi tersebut, menyatirnya ya, kalau sudah ciptakan otak kita sedemikian rupa sehingga mampu menyerap apapun, respon apapun dari luar, baik secara visual, auditori, kinestetik, olfaktori maupun gustatori. Paham Ustazah? Yang mana yang nggak paham? Nggak kedengeran atau bagaimana? Istilahnya, jadi cara pikiran kita menyerap informasi adalah bisa melalui tadi apa saja. Lalu visual, melalui penglihatan kita, terus melalui auditori kita, pendengaran, kemudian apa yang kita rasakan, ya. Kemudian apa yang, ini istilahnya aja, visual itu adalah apa yang kita lihat, auditori adalah apa yang kita dengar, kinestetik apa yang kita lakukan, olfaktori apa yang kita rasakan, gustatori apa yang kita bau melalui indera penciuman kita ya. Kemudian ada kode-kode informasi sensorik dalam benak kita melalui filter, itu sistem kerja di otak kita. Sebelum kita, tentunya kita semua pernah berpikir ya, sebelum kita mengatakan sesuatu pasti ada sesuatu yang sudah terpola di sini. Oh, saya akan mengatakan ini. Nah, itu salah satu kerjanya. Sebelum keluar lewat lisan, dia akan terpola dulu melalui pikiran kita. Kemudian kita merespon pada diri apa yang sudah ada di otak kita. Nah, ini sangat berhubungan dengan, pernah belajar ini Ustazah? Konsep gelombang otak. Ada yang sudah pernah mempelajari sadar manusia, sadar pikiran bawah sadar manusia adalah 80%. Bukan pikiran tidak sadar, tapi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah tempat-tempat menyimpan memori, ya, pengalaman, hal-hal
yang bahagia, hal-hal yang sedih, yang amat dalam itu biasanya tersimpannya di bawah sadar. Kalau yang sadar itu yang beta tadi, yang kita hafalkan, yang kita lakukan itu di sadar. Pernah nggak merasa melakukan sesuatu, ternyata sesuatu itu salah, dan kita menyadarinya terlambat? Pernah. Berarti apa itu yang sedang bekerja? Bawah sadar. Karena sudah terbiasa kita melakukan itu, akhirnya ketika terstimulus sesuatu, refleks. Seperti mungkin kata-kata yang tidak baik ya, kalau kita lakah ya. Nah, seperti lakah itu juga masuk program bawah sadar kita yang sudah terbiasa. Karena kita terbiasa kalau ada momen apa kita bilang itu, kita bilang. Kalau gerak tubuh, bahasa tubuh kita, ya. Kata-kata menurut penelitiannya teori Mehridian ternyata hanya 7% pengaruhnya terhadap komunikasi. Kata-kata ya. Kemudian intonasinya itu 38%. Intonasi tahu ya, Pak? Nada kita berbicara. Kemudian yang paling besar